Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Siswa-siswinya Bu Anjani kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bu Anjani kali ini dalam materi akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, kalian pastinya sudah tahu kan akhlak terpuji itu apa? Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Lawannya yaitu akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Sebelum kita mempelajari akhlak terpuji, Bu Anjani terlebih dahulu punya cerita tentang salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, ada yang sudah pernah dengar ceritanya Bilal bin Rabah? Mungkin ada yang sudah dengar dan ada yang belum dengar ya. Sekarang Bu Anjani akan menceritakan ke kalian bagaimana kisah dari sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah yaitu salah satu dari budak pada zaman Makkah zaman dahulu, yaitu budak dari Bani Jamal. Sedangkan majikannya itu bernama Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal bin Rabah ini anak-anak adalah seorang budak dari Bani Jamal yang berada di kota Mekah. Majikannya siapa tadi? Umayyah bin Khalaf. Nah, Bilal bin Rabah ini meskipun dia adalah budak, tapi dia mempercayai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Oleh karena itulah Bilal ini itu sama majikannya diminta untuk meninggalkan Islam. Tetapi Bilal tidak mau anak-anak, sampai akhirnya ia disiksa oleh majikannya. Untuk membuat Bilal ini bisa keluar dari Islam, majikannya itu memberikan janji akan membebaskan dia dari pekerjaannya sebagai budak. Tetapi Bilal itu tetap kukuh terhadap imannya kepada Allah, tidak mau meninggalkan Islam. Sampai suatu siang pada waktu zuhur, seperti yang digambarnya Bu Anjani itu, Bilal beserta majikannya, Bilal ini dibawa ke padang pasir yang sangat panas. Di situ Bilal diminta untuk terlentang, disiksa habis-habisan, tetapi Bilal tetap tidak mau meninggalkan Islam. Sampai akhirnya ada batu besar yang sangat panas ditimpa di atas dadanya Bilal. Tetapi di sini Bilal tetap tidak mau untuk meninggalkan Islam. Nah, pada saat penyiksaan itu lewatlah Abu Bakar, salah satu sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melihat hal itulah Abu Bakar itu kasihan terhadap Bilal, karena dia sudah tetap hatinya itu tetap pada Islam, tapi kenapa kok tetap disiksa sama majikannya? Akhirnya disinilah Bilal dibeli oleh Abu Bakar sampai akhirnya Bilal itu bisa bebas dan dipertemukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kaum muslimin itu hijrah ke Madinah, Rasulullah itu ingin menandai waktu sholat. Nah, dengan berbagai cara, ada dengan lonceng, dengan bunyi gong, dengan berbagai cara. Tetapi itu kalau lonceng seperti orang Nasrani, ada yang caranya seperti orang Majusi. Nah, pada saat itulah Bilal berdiri di atas gurun pasir menyerukan azan yang seperti biasanya kita dengar waktu sebelum sholat itu. Yang pertama kali menjadi muadzin dan yang pertama kali menyerukan azan, perlu anak-anak ketahui, yaitu adalah Bilal
bin Rabah. Jadi Bilal ini adalah muadzin pertama, orang yang pertama kali mengumandangkan adzan. Itu tadi sekilas dari cerita Bilal bin Rabah, sahabat Bilal bin Rabah. Jika kalian ingin mengetahui kisah lebih lengkapnya, kalian bisa membaca LKS kalian di halaman 43 sampai 44. Setelah kalian mendengar kisah Bilal itu tadi, ada satu pertanyaan dari Bu Anjing. Apa saja ya akhlak terpuji yang bisa kita pelajari dari kisah sahabat Bilal bin Rabah? Coba anak-anak tebak, ada akhlak terpujinya yang bisa kita tiru apa saja? Pinter sekali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu amanah. Loh, Bu, kok bisa Bu ceritanya Bilal itu tadi bisa dikatakan amanah? Oh iya, dengan dia selalu mempertahankan keislamannya, itu berarti dia memegang teguh amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepadanya. Karena amanah itu sendiri apa Bu artinya? Artinya adalah dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Nah, Bilal ini dipercaya sama Allah untuk beriman kepadanya. Jadi dia memegang amanah itu dengan sangat baik. Seperti yang ada di Quran surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian tahu. Di sini bisa kalian garis bawahi bahwasanya jangan kalian mengkhianati amanatnya Allah dan Rasul-Nya. Sudah dicontohkan sama Bilal. Bilal sudah masuk Islam. Meskipun dia disiksa, dia tetap memegang teguh keislamannya. Itu merupakan bentuk menjaga amanah dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, selain amanah kepada Allah dan Rasul-Nya, kita sebagai umat manusia juga punya amanah ke sesama manusia. Jadi selain hablum minallah, kita juga ada hablum minannas. Apa saja Bu contoh amanahnya? Nah, di sini ada contoh sikap amanah yang harus kalian terapkan di rumah. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Jadi jika kalian mendapatkan PR di rumah, harus dikerjakan di rumah, bukan dikerjakan di sekolah. Itu merupakan sikap dari siswa yang amanah. Yang kedua, menjaga uang yang dititipkan ayah dan ibu. Maksudnya gimana Bu? Misalkan uang saku tidak dipergunakan dengan sembarangan. Yang ketiga, tidak menceritakan rahasia keluarga. Jadi misalkan keluarganya itu punya aib atau punya kebiasaan jelek, kita tidak boleh menyebarkan itu ke orang lain. Cukup hanya anggota keluarga saja yang tahu. Yang keempat, belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di rumah. Tidak hanya belajar saja yang harus sesuai jadwal. Misalkan kalian diberi seperti yang nomor 5, kalian diberi tugas atau tanggung jawab oleh orang tua kalian untuk menyapu atau mengepel, mencuci piring, harus dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada contoh amanah di sekolah. Yang pertama melaksanakan piket. Jadi jika sudah dijadwalkan di sekolahnya itu ada piket, harus dilaksanakan. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Jika diberi
amanah untuk melaksanakan pekerjaan di sebuah kelompok itu juga harus dilaksanakan. Yang ketiga, menjalankan tugas sebagai pemimpin upacara. Dalam sekolah, jika di sekolah pada hari Senin kalian ditunjuk sebagai pemimpin upacara, itu tidak boleh, enggak mau Pak, saya enggak bisa. Tapi harus dijalankan, wah pasti saya bisa. Itu namanya siswa-siswi yang amanah. Selanjutnya, tidak boleh mencontek. Kalau sekarang waktunya daring, kalian belajarnya di rumah, ulangannya di rumah. Bu, saya tidak mencontek. Tidak mencontek siswa, tapi kalian bisa mencontek Google, bisa mencontek buku. Itu juga contoh sikap yang tidak amanah. Selanjutnya, mengembalikan buku. Baik itu di perpustakaan, baik itu kalian pinjam kepada teman, harus dikembalikan. Tidak hanya buku, barang apapun. Pensil, ballpoint, penghapus, tip X, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh sikap amanah di masyarakat. Yang pertama ada tidak korupsi. Nah, ini berlaku untuk para pemimpin dari rakyat kita. Agar jika sudah diamanahi oleh rakyat menjadi seorang pemimpin, tidak boleh korupsi. Yang kedua, harus menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu ada menyampaikan pesan atau titipan. Misalkan Mbak Ayesha di rumah, di lingkungan rumah, dititipi tetangganya paket belanja online. Nah, itu tidak boleh dipakai sama Mbak Ayesha sendiri, tapi harus dikasihkan ke tetangganya itu tadi. Selain sikap amanah, yang bisa kita tiru dari cerita Bilal bin Rabah adalah sikap tabah. Tabah itu apa? Tahan dalam menghadapi keadaan yang tidak disukai dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah. Seperti yang kalian tahu, Bilal sudah disiksa sedemikian rupa, tapi dia tetap tahan. Dia tidak mau untuk keluar dari Islam. Gak apa-apa saya disiksa, asalkan saya tetap Islam. Ya. Nah, ciri-ciri orang tabah itu seperti apa, Bu? Selain yang dilakukan sama Bilal tadi. Yang pertama ada tahan menghadapi musibah. Yang kedua, selalu tenang dalam keadaan apapun. Yang ketiga, selalu mengingat Allah. Yang keempat, pantang menyerah. Dan yang terakhir, memandang tekanan hidup itu sebagai tantangan yang harus dihadapi. Jadi itu bukan sebuah masalah, tapi itu adalah tantangan yang memang harus kalian hadapi. Jika kalian bisa menjadi orang tabah, kalian akan mendapatkan banyak manfaatnya. Di antaranya manfaat dari sikap tabah ini yang pertama, orang yang selalu tabah itu tidak mudah putus asa. Yang kedua, beliau tidak mudah sakit. Maksudnya tidak mudah sakit itu karena tidak mikir ya. Jadi dia tidak sering pusing atau apa itu. Yang ketiga, bisa berpikir jernih. Yang keempat, tidak mudah stres. Yang terakhir, menyelesaikan tugas dengan mudah. Selanjutnya, selain ada amanah dan tabah, juga ada sikap sabar. Sabar adalah keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah dengan berserah diri kepada Allah. Setelah kita tabah ini dilakukan dengan sabar. Sabar sudah diuji sedemikian rupa. Dia tidak marah, dia tidak memberontak. Bilal bin Rabahnya tidak memberontak, tetap sabar berpegang teguh kepada agamanya Allah. Ciri-cirinya orang sabar. Yang pertama,
belajarnya sungguh-sungguh. Loh, Bu, belajar sungguh-sungguh itu termasuk sabar, tak, Bu? Iya, jika kalian ingin pandai, jika kalian ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, belajarnya tidak boleh setengah-setengah, tapi harus sungguh-sungguh. Nah, belajar sungguh-sungguh ini anak-anak perlu yang namanya kesabaran. Sabar dengan digoda tontonan YouTube, digoda tontonan televisi, digoda diajak main teman. Ini juga termasuk sabar dan belajar sungguh-sungguh itu. Yang kedua, lapang dada. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Nah, kalau kalian sudah belajar rajin tetapi nilainya itu nilai saya kok masih jelek. Nah, itu tidak putus asa. Orang yang bersabar dia akan belajar lagi dan belajar lagi. Dan yang terakhir, selalu berserah diri kepada Allah. Tidak hanya 4 aja anak-anak ciri-ciri orang sabar, tapi masih banyak lagi. Kalian bisa mencari atau membacanya di buku kalian. Selanjutnya, macam-macam sabar. Jadi sabar itu anak-anak ada macam-macamnya. Yang pertama, bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu sangat banyak ya. Sholat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua, belajar yang rajin, menghormati guru. Nah, ini itu cobaannya sangat banyak. Digoda setan, digoda sesama manusia. Nah, ini bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Hal yang dilarang itu banyak sekali. Dari mulai makanan haram, dari mulai mencaci teman, tidak menghargai orang lain. Nah, terkadang ada perbuatan jelek itu yang enak kita lakukan. Seperti kita menunda sholat. Bu, saya YouTubean dulu, Bu, sholatnya nanti. Nah, itu hal yang dilarang oleh Allah. Ini, kalau orang yang sabar, dia bisa melawan hal tersebut. Jadi, dia mendulukan sholatnya ketimbang YouTubeannya. Seperti itu. Yang terakhir, bersabar dalam menghadapi segala takdir Allah. Baik itu musibah, diberi cobaan, kita tetap bersabar. Nah, anak-anak, manfaat menjadi orang sabar. Yang pertama, selalu berbaik sangka. Yang kedua, mudah meraih cita-cita. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Bisa dikatakan memiliki banyak teman, Bu. Iya, karena orang yang bersabar tadi selalu menjalankan perintah Allah. Jadi orangnya itu baik, orangnya menghargai orang lain, orangnya berbuat baik kepada orang lain, makanya dia juga memiliki banyak teman. Yang keempat, akan selalu ditolong oleh Allah. Yang terakhir ada dicintai oleh Allah. Tidak hanya ada 5 ini anak-anak, manfaat menjadi orang sabar itu sangatlah banyak. Kalian bisa membaca kelengkapannya di buku atau kalian bisa mencarinya di internet. Nah, itu tadi penjelasan Bu Anjani tentang akhlak terpuji. Ada apa aja tadi? Tadi sudah bercerita tentang sahabat Bilal bin Rabah. Yang bisa kita ambil dari kisahnya beliau ada 3 akhlak terpuji. Yang pertama, sikap amanah. Yang kedua, apa tadi? Sikap tabah. Dan yang terakhir, pintar, sikap sabar. Alangkah baiknya, alangkah indahnya jika kita bisa menerapkan sikap-sikap dari akhlak terpuji tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Bu Anjani anak-anak, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.